الحمد لله الذي وكفى ورسول الله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mempertemukan sekaligus memisahkan kita dari apa yang kita cintai, Zat yang kemudian memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemauan untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya di bulan suci Ramadan, dan Zat yang kemudian akan memberikan kita balasan-balasan terbaik di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam juga tidak henti-hentinya kita sanjung-sanjikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di penghulu zaman yang diberikan kitab terbaik kepada umat yang terbaik. Sidang jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang Allah muliakan, izinkan kami mengingatkan diri sendiri dan juga kita semua dalam waktu yang singkat ini bahwasanya adalah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Allah sudah menurunkan kita Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran adalah teman sejati, best friend. Kalau orang zaman sekarang menyebutnya bestie. Jadi Ramadan dan Al-Quran dia tidak dipisahkan. Meskipun tingkatan Al-Quran lebih dulu disebutkan dibanding dengan Ramadan. Ramadan sendiri banyak kebaikan-kebaikan yang muncul di bulan suci yang kita sedang jalani ini puasanya. Salah satu yang menyebabkan dia menjadi bulan suci terbaik adalah Al-Quran. Nah, karena kemudian Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan paling mulia di antara 1000 bulan. Oleh karenanya sudah memang sepantasnya kalau kita pada bulan suci Ramadan ini kita melihat, kita menyaksikan, kita mempraktikkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri dengan Al-Quran? Banyak caranya. Kita sering mendengar ada praktik tadarus, belajar bersama Al-Quran. Tadarus artinya mempelajari Al-Quran. Kita juga sering melihat ada majelis-majelis menghafal Al-Quran. Kalau bulan Ramadan biasanya kalau tidak selesai salat tarawih, ya setelah salat subuh itu ada tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, itu baru satu kemuliaan Al-Quran yang kemudian lengket di bulan suci Ramadan. Lalu siapakah yang kemudian mendapatkan kemuliaan untuk menyampaikan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Jibril alaihissalam. Lalu siapa Jibril? Jibril adalah penghulu para malaikat, pimpinan para malaikat. Karena Al-Quran yang dimintakan tugas kepada Jibril atas perintah Allah untuk diturunkan pada malam nuzulul Quran, maka Jibril menjadi
malaikat yang terbaik di antara sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan. Itu adalah kemuliaan kedua yang membuat Ramadan dan Al-Quran menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harusnya menjadi teman terbaik kita. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan oleh karena itu Ramadan menjadi bulan terbaik di antara 1000 bulan dan di antara bulan-bulan yang lain, mulai dari Muharram dan seterusnya. Yang kedua, Allah meminta malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan Al-Quran, dan Jibril menjadi malaikat terbaik. Lalu kepada siapa Jibril menurunkan Al-Quran? Kita semua tentunya sudah tahu bahwa Jibril diminta oleh Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia yang paling mulia. Huwa Ahmadun, huwal Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kemuliaan dan mukjizat Al-Quran, maka Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, menjadi manusia terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Lebih mulia daripada mereka-mereka para nabi dan rasul yang meski sebelumnya sudah diberikan kitab suci, tapi lebih mulia lagi Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Kemuliaan dan kebaikan ketiga yang membuat Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Baru 3 hal yang kita sebutkan kemuliaan Al-Quran yang berhubungan dengan Ramadan. Lalu mereka yang kemudian mendengarkan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran, bukankah mereka nantinya akan menjadi manusia yang paling baik? Kalau mereka menghafal Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, kalau mereka membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, nilainya tinggi, tapi paling tinggi adalah ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berkali-kali, berlipat-lipat kemuliaan itu akan kita dapatkan. Dan manusia-manusia yang menjaga hubungannya dengan Allah, dengan Al-Quran, maka mereka akan diberikan kemuliaan. Makanya kita lihat banyak yang berlomba-lomba khatam Al-Quran, banyak yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, banyak yang berlomba-lomba mentadabburi Al-Quran. Lalu kata berbagai macam ulama, apakah kita cukup hanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Tergantung jemaah yang mulia. Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, maka bacaan kita itu tidak hanya seperti arti Iqra yang sempit, tapi Iqra yang maha luas. Tidak cukup kita membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak kita tahu artinya. Setelah membaca kita tahu artinya. Kita tidak kemudian menghafal, tapi kita tidak tahu apa yang kita hafal. Ingatkah kita bahwa Rasulullah baru memperbolehkan para sahabat menghafal Al-Quran ketika itu sudah begitu tertanam di dadanya dan mereka bisa mempraktekkan isi-isi Al-Quran. Jangan kita lupa bahwa Al-Quran itu turun ke dalam hati, tidak langsung ke kepala, dan itu bertahun-tahun. Oleh karenanya kita harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tidak hanya membaca, tapi juga kemudian memahami artinya. Tidak hanya cukup memahami artinya, mungkin ada yang menaikkan lagi tingkatnya dengan menghafalnya. Tidak hanya cukup menghafalnya, tapi juga barangkali ada di antara kita yang membuat pengajian-pengajian tafsir Al-Quran. Kita mau tafsir yang bagaimana? Ada semua Al-Quran zaman sekarang. Bahkan dalam genggaman kita, mau tafsir hukum, mau tafsir versi apa, ada. Tafsir Jalalain,
mau tafsir sejarah, mau tafsir keluarga, lengkap semua. Namun yang menjadi masalah paling besar adalah jangan sampai Al-Quran ini lewat begitu saja di bulan suci Ramadan. Bagi yang sudah kemudian membaca Al-Quran, semoga bisa memperbaiki lagi bacaan Al-Qurannya dengan tahsin. Bagi yang sudah melewati fase tahsin, bisa kemudian naik menjadi fase tilawah atau tahfiz. Bagi yang sudah tahsin, kemudian bisa menaikkan lagi derajatnya menjadi tafsir, memahami, mentadaburi. Dan yang terakhir, untuk mentadaburi, untuk memahami, merenungkan makna ayat suci Al-Quran, kita tidak bisa kemudian membaca Al-Quran sambil lalu. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran misalnya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kita tidak boleh lagi berjualan dengan menaikkan harga dan menimbun di toko-toko kelontong. Tidak. Kita harus paham bahwa ayat itu membuat kita menjadi muhsin, menjadi mukhlis, menjadi orang-orang yang tidak lagi curang dalam berniaga. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masihkah kita khawatir bahwa Allah tidak akan memberi rezeki kita pada hari ini? Atau masihkah kita kemudian berhenti berikhtiar untuk mendapatkan rezeki pada hari yang dimaksud? Tidak. Oleh karena itu, semoga kita menjadi manusia-manusia terbaik. Semoga kita menjadi insan-insan yang paling mulia. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan itu sudah Allah berikan kesempatan kepada kita. Dan kita harus kemudian bertekad kuat kepada diri sendiri bahwa mudah-mudahan insya-Allah bulan suci Ramadan kali ini menjadi salah satu bulan yang paling baik interaksi kita dengan Al-Quran dibanding bulan-bulan lainnya. Dan kalau kita sudah kemudian menyelesaikan urusan Al-Quran dengan diri kita, mari kita ajak keluarga terdekat kita, sanak famili kita, anak-anak kita, suami istri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quranlah kemudian yang akan menjaga kehidupan yang ada di dalamnya. Rumah-rumah yang ditinggalkan Al-Quran akan menjadi rumah-rumah yang kosong, penuh pertikaian, penuh mara bahaya. Tapi ketika kita memasuki sebuah rumah dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan dengan akhlak-akhlak Al-Quran sebagaimana yang Rasulullah inginkan, maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah di dunia dan akhirat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan menjadi orang-orang yang bukan orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi syahrul Ramadan Al-Quran ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang memenuhi derajat takwa. Karena salah satu ukuran takwa adalah bagaimana kita tidak hanya membaca Al-Quran tapi mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ini menjadi nasihat bagi kami pribadi dan kita semua. Dan semoga kita bisa mempertahankan interaksi kita dengan Al-Quran mulai dari malam pertama sampai kemudian menjadi malam terakhir. Karena pada malam akhir-akhir itulah kemudian kemuliaan Al-Quran semakin lama semakin bertambah. Demikian saja tausiah singkat pada malam kedua tarawih ini. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari manusia yang banyak silap dan lupa. Wal 'afwu minkum wastaghfirullahal azim wa lakum. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.